Sistem pengetahuan. Dalam setiap suku bangsa pasti mempunyai sistem pengetahuan masing-masing. Begitu juga dengan suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, di mana sistem pengetahuan ini didapatkan dari warisan turun-temurun nenek moyang suku Banjar itu sendiri, maupun belajar dari daerah lain. Sistem pengetahuan ini digunakan untuk menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Suku Banjar pada umumnya mempunyai pengetahuan tentang, yang pertama, pengetahuan tentang alam sekitar atau tempat tinggal. Kedua, pengetahuan tentang fauna dan flora di daerahnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Yang pertama, pengetahuan tentang alam sekitar. Pengetahuan suku Banjar tentang alam sekitar yaitu pengetahuan mengenai musim-musim dan gejala alam. Pengetahuan tentang musim ini digunakan masyarakat untuk menentukan kapan musim tanam bagi mereka yang bertani. Jika orang yang bertempat tinggal di daerah hulu sungai ingin menanam padi, maka harus menunggu air surut. Sedangkan bagi yang bermata pencaharian melaut, musim digunakan untuk mengetahui kapan musim yang baik untuk pergi melaut. Yang kedua, flora dan fauna khas Provinsi Kalimantan Selatan. Pengetahuan tentang flora ini berfungsi untuk mengetahui tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Tumbuh-tumbuhan apa saja yang dapat dijadikan sayur dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk upacara keagamaan. Yang pertama ada mangga kasturi, kemudian buah kapul, buah kuini, buah ramania, buah pampakin, sayur kambang tigarung. Sedangkan pengetahuan tentang fauna merupakan pengetahuan mengenai binatang-binatang yang ada hidup di lingkungan alam mereka, yaitu seperti bekantan, fauna identitas Kalimantan Selatan, orangutan, utun jirangan, ikan papuyu, ikan gabus, itik alabio, ikan saluang, ikan sapat, ikan baung. Pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini ada yang didapat dari keturunan yang diwariskan secara turun-temurun ataupun dari belajar. Dalam pengobatan tradisional ini, bahan yang digunakan untuk obat berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat ini hampir diketahui oleh semua suku Banjar karena selalu digunakan untuk penyakit yang mereka ketahui. Penyebarannya lewat mulut ke mulut. Pengobatan tradisional ini menyembuhkannya dengan tindakan jasmani dan ada juga dengan tindakan rohani. Tindakan pengobatan secara jasmani ini yaitu tukang urut atau tukang pijat, bidan beranak atau melahirkan, yang mana pengetahuan ini mereka dapat dari orang tua atau keluarga karena faktor keturunan mereka. Ada yang mengetahui tentang anatomi tubuh manusia ini. Ada juga yang dari mimpi praktek. Bagi mereka yang tidak mau menerima pengetahuan ini, maka tubuh orang itu akan sakit-sakitan sampai orang itu benar-benar mau menerima dan melaksanakannya. Apabila mereka diminta tolong, mereka ini tidak boleh menolak. Pengobatan melalui tindakan rohani, orang yang mempunyai pengetahuan ini terbagi dua, yaitu pertama mereka yang mempunyai pengetahuan agama yang luas. Pengobatan ini menggunakan doa-doa, ayat-ayat dari Al-Quran yang ditiupkan ke dalam air dan air itu diminum atau diusapkan ke muka kepada yang sakit. Kedua, mereka yang mempunyai ilmu kebatinan di mana keberadaannya dibenarkan oleh masyarakat karena bukti dari penyembuhan penyakit yang mereka lakukan. Dengan pengetahuan tentang pengobatan tradisional ini, masyarakat mempunyai pandangan terhadap jenis penyakit yang ada di sekitar mereka. Ada penyakit yang ringan dan juga ada yang berat. Tergolong penyakit nyata, penyebab dan cara pengobatannya. Ada penyakit berat atau nyata, irasional seperti terkena plaset atau kemasukan roh jahat, dan penyembuhannya dilakukan dengan orang pintar. Berikut ini adalah berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat suatu penyakit dan cara mengobatinya. Yang pertama, daun pisang. Pucuk daun pisang yang belum mekar atau masih kuncup dapat digunakan untuk mengobati tahiris atau luka teriris. Sampai pucuk daun pisang masih cukup dipotong secukupnya, beberapa senti kemudian dikunyah sampai lumat. Setelah itu ditempelkan pada bagian yang luka dan dibalut dengan kain bersih. Yang kedua, pohon para atau karet.
biasanya akan mengeluarkan buih. Buih ini sangat berguna untuk mengobati lingsak atau lecet. Caranya, buih tersebut dioleskan pada bagian yang lecet. Pengobatan ini dilakukan sehari sekali pada pagi hari sampai luka lecet sembuh. Yang ketiga, daging buah kelapa digunakan sebagai obat memar. Caranya, daging buah kelapa itu diparut, dilembutkan, kemudian diberi sedikit cuka. Yang keempat, lada atau merica digunakan untuk mengobati luka akibat digigit kala atau disengat kalajengking. Caranya adalah ditumbuk sampai halus, kemudian ditaruh di dalam piring dan mangkuk, lalu diberi sedikit minyak. Setelah itu digosokkan bagian yang tersengat kalajengking, sisanya ditempelkan ke bagian luka sampai kering. Yang kelima yaitu pepaya. Pepaya atau kastela digunakan untuk mengobati orang yang tercucuk duri atau tertusuk duri. Caranya yaitu kastela yang masih muda disayat biasanya akan mengeluarkan getah. Getah inilah yang kemudian dioleskan pada bagian yang tertusuk duri. Keenam, kunyit digunakan untuk mengobati orang yang tersengat ulat bulu. Caranya yaitu ditumbuk bersama kapur sirih sampai halus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanaskan sehingga menyerupai pepes ikan. Setelah itu bungkusannya dibuka, kemudian diambil isinya dan ditempelkan pada bagian yang tersengat ulat bulu. Ketujuh, pala dan bilungka atau mentimun. Pala dan mentimun dapat digunakan untuk mengobati orang yang lehernya terkena bisul, yaitu dengan cara mentimun dilembutkan, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang. Setelah agak hangat, diambil isinya kemudian ditempelkan pada leher yang terkena bisul. Kedelapan, akar petintin dan daun sirih. Bahannya untuk membuat ramuan obat penyakit yang disebut sebagai barah, yaitu suatu penyakit yang mirip dengan bisul namun benjolannya lebih besar. Caranya yaitu akar petintin, daun sirih dan kapur sirih ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam mangkuk dan dicampur dengan madu secukupnya. Setelah tercampur rata, maka dioleskan pada mereka yang terkena barah sehari 2 atau 3 kali. 9. Kaladiluhu atau bulu kucing. Kaladiluhu atau bulu kucing dapat digunakan sebagai bahan untuk mengobati orang yang terkena igutan buntal, digigit, sejenis binatang pemakan daging yang hidup di sungai di daerah Banjar. Caranya, jika digunakan kaladiluhu, sejenis tumbuhan talas yang tidak berumai dan tidak dapat dimakan, adalah dengan memotongnya sehingga akan keluar getahnya. Getah itulah yang kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang terkena gigitan buntal. Sedangkan jika menggunakan bulu kucing, maka bulu kucing tersebut dicampur dengan kopi rabuk, kemudian ditaburkan pada bagian tumbuhan yang terkena gigitan buntal. Kemudian daun lawo dan bandanyang nyiru. Daun lawo dan bandanyang nyiru adalah jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengobati orang yang terkena luyung atau luka bakar. Caranya, jika menggunakan daun lawo, pucuk daun tersebut dikunyah sampai lumat. Setelah itu ditempelkan pada bagian tubuh yang terkena luka bakar, sedangkan sisanya dapat disimpan yang di tempat kering untuk dioleskan kembali pada hari berikutnya. Yang ke-11 ada daun turi. Daun turi dapat dijadikan sebagai bahan obat untuk menghilangkan bercak hitam yang diakibatkan luka bakar. Caranya, kumpai maling dan bawang merah. Kumpai maling atau rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman peliharaan dan bawang merah adalah dua jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengobatan orang yang terkena benda tajam. Jika menggunakan kumpai maling, maka caranya adalah dengan menumbuknya sampai halus atau sampai lumat. Sedangkan jika menggunakan bawang merah, maka bawang merah tersebut ditambah dengan gula pasir, ditumbuk sampai halus, kemudian ditempelkan pada bagian yang terkena luka. Kemudian ada asam kamal, dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan orang yang disengat halilipan atau kelabang. Caranya adalah bijinya itu ditumbuk sampai lembut, kemudian digosokkan pada bagian yang tersengat. Yang ke-14, bunga melati atau kastela adalah jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan obat untuk jenis penyembuhannya orang yang terkena serangga. Sedangkan
serangga yang dimaksud ini adalah sejenis semut besar. Getah itu kemudian dioleskan pada bagian yang tersengat. Yang ke-15 ada cabai, pinang dan sirih, keminting dan janur, jelantang rumput gatal dan kaladi. Berbagai jenis tumbuhan ini dapat digunakan menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Jika menggunakan cabai, pinang dan sirih, maka caranya ketiga jenis tumbuhan ini ditumbuk sampai halus lalu dibungkus dengan kain. Setelah itu direbus dengan air secukupnya hingga mendidih. Selanjutnya jajaran yang masih panas itu dikompreskan. Jika menggunakan biji keminting dan janur, maka caranya adalah dengan menggunakan kaladi. Maka membukanya sampai halus. Setelah itu dioleskan pada bagian yang gatal. Jika menggunakan kaladi, maka caranya adalah dengan memotong batangnya yang kemudian memanggangnya. Yang ke-16 adalah patintin atau rumbia. Tintin, rumbia, lumut, batang, lengkuas, sirih, kemboja, dan bawang putih sebagai jenis tumbuhan tersebut yaitu oleh orang Banjar dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit bisul. Caranya adalah jika menggunakan patintin maka dengan mengambil akarnya kemudian dibersihkan. Jika menggunakan rumbia maka pelepahnya dipotong sehingga mengeluarkan getah. Getah tersebut kemudian ditampung dalam sebuah mangkuk atau piring kecil dan dicampur kapur sirih secukupnya. Setelah tercampur rata maka dioleskan. Jika menggunakan lumut batang maka caranya adalah dengan menumbuk lumut batang tersebut hingga lumut kemudian melumurkannya pada sekeliling bisul. Jika menggunakan lengkuas maka lengkuas ditumbuk hingga halus. Kemudian dibungkus dengan daun nangka dan dibakar hingga menjadi abu. Abu sisa ramuan lesu dan garam tersebut dioleskan pada mata bisul. Jika menggunakan sirih, maka ujung tangkai sirih ditumbuk hingga pecah, lalu dicelupkan pada minyak kelapa dan dibakar. Jika ramuan itu sudah dingin, berubah dioleskan pada bisul. Jika menggunakan daun kemboja dan minyak kelapa, maka caranya adalah mencelupkan daun ini pada minyak kelapa yang telah ditaruh di dalam mangkok. Ketika daun sudah lemas, maka ditempatkan pada bisul. Selanjutnya jika menggunakan bawang putih, maka caranya adalah dengan mengelupas kulitnya, kemudian menggosokkannya pada bisul yang baru tumbuh.